Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Kamis 21 April 2022, Bacaan Injil, Lukas 24, 36 sampai 49. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil, tugas mulia sudah selesai sesuai kitab Taurat Musa dan Nabi-Nabi. Yesus adalah utusan Allah. Tugasnya adalah menyelamatkan jiwa manusia dari dosa. Yesus adalah utusan yang terbuka bagi setiap orang percaya. Allah mengutusnya untuk menyelesaikan misinya di dunia. Misi itu terselesaikan ketika ia bangkit dan mengalahkan maut. Setelah bangkit, Yesus memperlihatkan diri kepada murid-muridnya saat para murid dilanda kecemasan karena kehilangan guru. Yesus datang. Pada awalnya, mereka merasa ragu akan kehadiran Yesus. Keraguan itu muncul karena tidak sesuainya harapan dan realitas. Semula, mereka berharap bahwa Yesus akan memimpin Israel agar terbebas dari penjajahan kerajaan Romawi. Kenyataannya, mereka malah kehilangan sang guru. Penampakan jati diri Yesus juga bertujuan untuk membuat mereka mengerti bahwa setiap perkataan dan nubuat yang telah disampaikan para nabi benar adanya. Mesias akan datang, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus ingin mengajar mereka untuk menjadi dewasa secara rohani dan berdiri menjadi saksi di seluruh penjuru dunia. Yesus menyelesaikan misinya dengan sempurna. Sekarang, fisiknya tidak lagi di dunia, namun ia telah meninggalkan penolong bagi kita untuk menjalankan amanatnya. Amanatnya sederhana, yaitu kita harus menjadi saksi baginya. Walaupun sederhana, bukan berarti ini mudah dilakukan. Persoalan utamanya bukan terletak pada kemampuan, melainkan pada kemauan kita. Maukah kita menjalani amanat Allah ini sampai Ia memanggil kita nanti? Pengorbanan Yesus harus kita syukuri. Misi Allah untuk keselamatan dunia telah diselesaikan dengan sempurna oleh Yesus sendiri. Apakah kita siap menjalankan amanat yang Tuhan berikan untuk menjadi saksinya di bumi? Amin. Ya Tuhan, jadikanlah kami menjadi saksi di bumi sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.